untuk investor itu kan diberikan 95 tahun di pertama dan kemudian akan diberikan lagi 95 tahun, berarti seluruhnya 190 tahun untuk hak guna usaha. Kalau investornya dari luar, sebegitu lama dia menguasai tanah itu, padahal di situ adalah ibu kota negara, perkebunan. Ngapain ada perkebunan di kota yang diusahakan sama orang? Ada ibu kota, ada perkebunan. Nah, sekarang ini kan emang masih hidup tahun 95 tahun kan gitu. Udah ganti beberapa generasi ya. Tahu. Saya soroti adalah mindset orang yang membuat isinya undang-undang ini loh. Kok bisa gitu loh. Pak Anies dan Muhaimin Iskandar ketika dia menuduk, mereka juga bisa memilih pembantunya juga dengan jeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has dan Peace Channel dengan Bu Tri Sulistiawarni. Beliau ini adalah salah satu bidannya berdirinya PKS, ya. Dan beliau juga adalah salah satu kandidat bakal calon gubernur DKI pada saat 2017. Betul Bu ya? Iya sih. Masya Allah, ini calon mak-mak ini memang sangat langka ya, nggak banyak ya. Jadi memang pada waktu itu justru saya didorong sama teman-teman karena memang nggak ada dari calon ibu-ibu. Iya, jadi mak-mak ini untuk perwakilan di elit politik itu banyak tuh, tapi terbatas ya. Iya. Walaupun banyak tapi terbatas ya. Nah, Bu Tri ini salah satu notaris senior ya, yang sudah berkiprah di bidang agraria ini udah lumayan lama ya. Ya. Nah, menyangkut hal ini Bu, saya pengen tanya dengan Bu Tri ini masalah ya hiruk pikuk ya, raminya tentang pertanahan ya. Kayak apa sih Bu pertahanan yang sebenarnya nih, yang kira-kira bagus ya buat pencerahan publik ya. Karena ini banyak orang nggak menguasai masalah tanah ya. Bu Tri memang di bidangnya. Nah, apa yang ada di posisi terkini tentang pertanahan? Nah, gini, ini kan kita di dalam proses untuk Pilpres, kan sudah melalui debat pertama kemarin. Nah, saya ingin mungkin podcast kita ini, kita membatasi yang masalah di debat kemarin, karena kemarin kan disinggung masalah IKN. Nah, IKN gitu, supaya kita fokus gitu untuk yang artinya ada bagaimana saya juga mau memberikan semacam pencerahan karena memang IKN itu kebetulan di antara 3 kandidat ini kan berbeda. Yang berani tampil beda kan memang yang calon nomor 1, capres nomor 1. Yang 2 dan ketiga, yang 2 pasti meneruskan, yang ketiga meneruskan walaupun dengan mungkin ada catatan untuk direvisi atau apa, tetapi kalau yang nomor 1 kan jelas. Jelas dia mempertanyakan gitu. Itu sebetulnya kalau IKN itu menurut yang capres nomor 1 Pak Anies Baswedan itu kan memang apakah iya sudah menjadi prioritas sekarang kan gitu. Nah, nanti kita ulas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke masalah lahan IKN itu, IKN pun saya hanya ingin memfokuskan kepada lahan dan gitu. Yang diributkan orang kan, permasalahan lamanya pemberian hak atas tanah itu. Nah, namun sebelum itu saya mengingatkan bahwa di dalam menyampaikan visi misinya itu, yang pertama justru saya hanya ingin mengulas yang Pak Anies ya, yang saya tidak mengulas yang lain gitu. Saya mengulas Pak Anies, Bapak Anies kan menyampaikan pertama kali itu masalah hukum. Bahwa hukum itu harus
memberikan rasa keadilan, kemudian memberikan kemanfaatan dan kepastian, kan gitu. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan IKN, mulai dari lahirnya undang-undang sampai materi muatannya itu, apakah sudah memenuhi yang 3 tadi, ya kan? Yang 3 tadi itu adalah memberi rasa keadilan, tentunya kepada sebesar-besarnya masyarakat. Kemudian manfaatnya juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dan kebetulan memberi kepastian. Sekarang lahirnya undang-undang IKN itu saja yang terakhir revisi yang tahun 2023 kemarin itu merevisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 dan yang ini kan lahir kemarin 2023. Itu kan yang paling banyak dibahas orang itu ya sebetulnya adalah di situ karena penguatan kewenangan dari otorita, tetapi yang akan saya fokus karena saya memang mendalami bidang pertanahan itu masalah lahan, gitu. Nah, kalau nggak salah itu pertanyaan dari paslon nomor 3, Bu ya? Nomor 3, iya. Iya, kalau nggak salah ya kan nomor 3 kan begitu mencecat sampai 2 kali kan pertanyaannya. Berarti kan dia perjelas lagi kan. Iya, pertanyaan nomor 3 itu. Pak Anies ini sebenarnya oposisi di dalam masalah pembangunan IKN, ya, kan gitu. Nomor 2 malah nggak nyinggung masalah IKN kan? Tetapi dia mengatakan bahwa dia akan terus, karena juga nomor 3 juga mempertanyakan sih. Tapi dia hanya nomor 2 tidak, menurut saya. Hanya 3 yang mempertanyakan. Maksudnya 3, kedua juga kan mungkin ada kemarin. Kalau yang sepengetahuan saya hanya 3 ke 1 ya tentang masalah IKN itu ya. Nah, jadi begini, ini maksudnya di antara seberapa banyak pertanyaan dan banyak keanehan. Nah, saya memang memfokuskan ke yang masalah lahannya. Itu memang sesuatu yang menurut saya di undang-undang itu yang paling mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan akan kedaulatan negara kita. Ya, kedaulatan negara kita. Pertama, masalah hukumnya dulu. Bahwa hukum itu ketika 3 tujuan tadi, membuat undang-undang itu kan juga harus ada prosesnya, di mana harus ada partisipasi publik di situ sebelumnya. Itu yang namanya undang-undang dibentuk itu harus ada proses partisipasi publik, itu juga diatur oleh undang-undang. Ada kajian-kajian ya. Ya, itu juga ada undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan gitu ya. Itu juga di undang-undang itu mengatur bahwa proses itu harus dilalui. Nah, kalau ketika itu tidak diadakan seperti itu, berarti undang-undang IKN itu sudah menabrak undang-undang ini juga. Sudah menabrak. Nah, kemudian materi muatannya antara lain yang tadi untuk pemberian hak atas tanah itu, bahwa untuk investor itu kan diberikan 95 tahun di pertama, dan kemudian akan diberikan lagi 95 tahun, berarti seluruhnya 190 tahun untuk hak guna usaha. Padahal di Undang-Undang Pokok Agraria dan untuk tanah selain IKN itu kan tetap 30 berarti kan paling lama 60 tahun paling lama ya. Nah, di sini ternyata berapa? 190 tahun. 190 tahun, ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau investornya itu pertama, kalau investornya di dalam, kalau investornya dari luar, sebegitu lama dia menguasai tanah itu, padahal di situ adalah ibu kota negara. Bagaimana dengan kedaulatan negara gitu kan? Gitu. Itu buntutnya panjang ya? Panjang buntutnya. Terus saya juga mempertanyakan, namanya ibu kota negara, ini berarti kan adalah sebuah kota, ya, sebuah kota. Walaupun di dalam pembagian penggunaan lahannya itu memang dari, kalau nggak salah sekitar 66.000 hektar itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. 63%-nya adalah hutan kota. Hutan kota ini memang hijau, tapi hutan kota itu hijau bukan berarti tanah yang akan diberikan sebagai hak guna usaha, bukan, gitu kan. Nah, jadi
menurut saya itu yang akan diberikan sebagai hak guna usaha untuk investor itu yang di sebelah mana, gitu loh. Pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan di sebelah mana? Ya. Padahal hak guna usaha itu adalah hak yang diberikan untuk keperluan pertanian, peternakan dan perikanan, gitu loh. Sehingga kalau di situ itu adalah ibu kota, nah ini kenapa ada guna usaha yang untuk katakanlah itu tadi, pertanian berarti kan perkebunan. Lah ngapain ada perkebunan di kota yang diusahakan sama orang? Ada ibu kota, ada perkebunan. Nah itu maksud saya ada itu. Ya kalau sekarang memang di sana tuh ada konsesi-konsesi kan. Maksudnya ada yang sudah konsesinya sudah dipegang oleh PT-PT, ada hak pengelolaan hutan HPH, ada juga yang kelapa sawit itu ya, ada tambang. Nah itu, nah terus ternyata di selesai itu juga ada tambang kan gitu. Tapi kan dulunya memang hutan itu. Nah itu pertama. Untuk HGU itu yang akan diberikan tanah yang mana? Kenyataannya tanah-tanah yang HGU itu kan sedang dipegang konsesinya. Nah, terus juga kalau misalnya ini akan digunakan, saya juga tidak begitu jelas ya, belum mungkin memang saya yang kurang mempelajari petanya, tapi menurut saya ini seandainya tadi yang buat pusat pemerintahan, kawasan inti pusat pemerintahan itu memang akan memakan tanah yang konsesi itu, ya kan? Karena untuk istana aja 100 hektar. 100 hektar ya? Paling besar, itu istana. Yang untuk kementerian cuma 1,5 hektar untuk gedung-gedung. Jadi istana sendiri istana 100 hektar. 100 hektar istana. Iya. Istana apa besarnya? Tidak tahu. Untuk istana wakil presiden 14 hektar kalau nggak salah. Ini betul-betul proyek mercusuar ya. Iya. Luar biasa. Tetapi untuk DPR, untuk lembaga-lembaga itu berapa hektar saya lupa, pokoknya istana itu paling besar 100 hektar. Jadi ini beruntung nih kalau presiden yang akan datang nanti terpilih. Kalau IKN jadi. Kalau IKN-nya jalan, kalau diteruskan gitu. Lu bayangin kalau punya istana 100 hektar tuh bisa kita bayangkan kan? Iya, makanya saya tanya itu tadi, kenapa kok ada hak guna usaha akan diberikan kalau di jumlah itu 190 tahun, walaupun katanya 95 tahun nanti akan dievaluasi. Emang evaluasi itu siapa? Kita semua yang sekarang ini kan emang masih hidup tahun 95 tahun kan gitu. Udah ganti beberapa generasi ya. Tahu sudah ganti beberapa generasi, sementara investor apalagi ini dari luar menguasai itu kan gitu. Nah, makanya terus tanah yang mana? Sementara yang sekarang konsesinya yang sudah ada dipegang oleh perusahaan, itu apakah mau dibebaskan kalau mau digunakan untuk KIPP itu tadi, kawasan inti pusat pemerintahan. Kalau dia akan sebagian mungkin akan terpakai gitu ya, pasti kan dibebaskan kan. Nah, pembebasannya bagaimana? Berarti mereka justru yang pegang konsesi yang terima duit. Berarti ini banyak banget problem di situ ya. Wah, itu dari segi lahan aja sudah problem luar biasa, gitu loh. Itu makanya kenapa saya membedah masalah pertanahannya luar biasa, gitu. Baru satu sisi itu ya. Baru satu sisi. Belumnya, tapi memang ini menurut saya inti yang memang karena saya bilang itu tadi menyangkut kedaulatan negara. Kalau misalnya itu benar ya, ada investor berminat, terus ya saya nggak habis pikir itu guna usaha kok ada perkebunan di dalam ibu kota. Misalnya nggak ngerti gitu loh. Jadi yang sebelah mana yang mau diberikan? Sedangkan yang tadi kan seluruhnya tuh katanya ada 252.000 hektar untuk kawasan IKN yang akan dibuat KIPP itu 66.000 hektar. Sisanya yang sekitar berapa tuh? 190 atau 180 hektar itu kawasan pengembangan. Berarti pengembangan itu untuk pengembangan ya kota lagi kan, entah buat perumahan, entah buat itu kan gitu. Nah sekarang yang mau diberikan sebagai hak guna usaha 95 tahun itu yang mana? Plus 95 tahun. Saya tanya yang mana gitu loh.
kalaupun ada ya, dan namanya HGU itu kan pasti luas, ratusan ribu hektar juga, gitu loh. Jadi yang mau diambil yang mana? Kok itu masih di mana? Apakah itu dianggap sebagai penyangga ibu kota? Apa bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi kan menarik itu untuk pembiayaan IKN kan. Lah kalau menarik itu padahal itu untuk hak guna usaha yang diperuntukkan itu oleh undang-undangnya. Hak guna usaha itu hanya untuk tadi pertanian, perikanan, peternakan. Iya, makanya kalau kita lihat karena itu sudah terlihat crowdednya luar biasa ya. Makanya dari awal tuh sudah banyak sekali tidak ada investor kan yang mau masuk. Nah, iya. Bahkan investor dalam negeri pun juga timbul pertanyaan kan, waktu itu pernah dikumpulkan kan ada beberapa investor sempat berdialog dengan presiden di situ. Kami sebetulnya mau, cuma kan kami kan diserang di mana-mana gitu loh. Jadi pengusaha lokal itu juga mengeluh. Betul. Ya karena serba tidak terbuka, serba tanda tanya besar menurut Ibu tadi kan. Bayangkan buat kantor istana aja 100 hektar gitu. Buat apa kan gitu kan? Ini kan usaha yang begini. Kalau mengundang investor kan tidak mungkin membangun gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan kan harus dari APBN karena dia tidak ada yang bisa menguntungkan di situ karena milik pemerintah. Investor kan pasti membangun yang menguntungkan bagi kan gitu. Nama investasi ya. Iya, saya sih saya nggak mau tahu masalah investor berminat apa enggak. Tapi yang saya soroti adalah mindset orang yang membuat isinya undang-undang ini loh. Kok bisa gitu loh. Kok bisa begitu gitu loh. Lucu ya. Iya, mau sudahlah terserah mau investor ada enggak. Toh akhirnya kan investor ya tidak, mereka juga tidak pinter lah ya, bukan mereka tidak pinter loh ya. Mereka pasti mereka istilah menduji-lijen dari segala macam ini kan. Jadi kapasitas yang membuat undang-undang ini yang saya pertanyakan. Kok bisa? Terus dia terutama pikirannya saya kasih aja 95 tahun, nanti tambah 95 tahun. Berarti kan dia tidak berpikir untuk keamanan negerinya sendiri. Iya, ada yang lebih menarik Bu Tri waktu itu ya. Saya pernah mendengar presiden sendiri ya menghimbau warga waktu dia di Singapura ya. Betul. Menghimbau warga Singapura untuk pindah ke IKN. Saya juga timbul bertanya gitu. Rakyat kita masih menderita, masih melarat sana sini, masih banyak di kolong jembatan. Kenapa kok tidak rakyat kita yang diajak ke sana, kan gitu kan? Kok malah orang asing diajak masuk ke negeri kita? Kan itu kan? Nah, sekarang Rohingya aja yang ada di di Aceh kan kita kewalahan kan menghadapi. Nah sekarang kita mau ngajak orang datang ke ibu kota negara, jelas-jelas orang asing gitu loh. Ini di mana keberpihakan kepada rakyat? Yang mungkin nanti kan mereka akan katakanlah ya menurut mindsetnya Pak Jokowi ya, orang asing diajak ke sini. Padahal investor tanahnya juga orang asing, gimana gitu loh. Iya kan? Bagaimana gitu loh. Nah, itu saya bilang itu hak guna usaha yang tadi artinya untuk kepentingan itu. Kan aneh kan? Itu tanah di mana yang dipakai. Kan gitu. Terus untuk kepentingan tadi perikanan, peternakan dan pertanian. Lah, ngapain kok di ibu kota untuk investornya tapi yang diusahakan ada untuk itu. Ya orang investor kan katakanlah dia menanamkan modalnya, ya dia pasti hasil dari perkebunan itu kan. Pertanian bukan dari yang membangun kota ini gitu loh. Itu makanya, nah itu kalau HGU. Satu lagi hak guna bangunan. Dia memberikan 160 tahun, 80 tahun dan 80 tahun. Sementara kalau yang di luar itu yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu kan 50 tahun, 30 tahun maksimal dan diberi perpanjangan 20 tahun. Jadi 50. Jadi 50. Jadi ini maksud saya gini, hak guna bangunan itu berarti hak untuk membangun. Terus dia dikasih waktu 80 tahun. Sebetulnya bagi investor menariknya apa? Kan investor itu kalau dia bangun dijual. Betul. Iya kan? Dibangun dari ibu kota. Lah iya. Ibu kota negara orang. Kan
kan dia jual, maksudnya dia nggak usah dikasih selama itu juga kan gitu. Toh dia pasti menjual itu. Nah, nanti yang beli memang yang mempunyai sampai 80 tahun itu. Tapi kalau yang diundang itu adalah tadi kata dari luar, itu mereka yang keenakan dapat 80 tahun. Sementara rakyatnya sendiri cuma 20 tahun HGB. Betul. Bayangin gitu loh. Ya kan? Kita yang rakyatnya di sini gitu loh. Walaupun WNI pribumi, walaupun WNI keturunan, yang penting WNI di luar situ cuman 20 tahun. 20 tahun. Gitu loh. 30 tahun maksimal. Nah, jadi maksud saya itu untuk apa? Maksudnya apa ya? Ini cara berpikirnya dalam melahirkan undang-undang sudah tidak ada partisipasi publik, juga cara berpikir yang acak-acakan. Kalau saya berpikir Bu, ini ada hidden agenda. Kalau saya tanda kutip ya. Karena patut dipertanyakan ya. Ini suatu semacam crash program ya. Hidden agenda semasa jabatan ini mau berakhir tuh, jadi targetnya itu harus terwujud. Itu kejar tayangnya di situ tuh. Sangat kelihatan itu. Kita sih bukannya saya nggak mau itu membahas itu bagi kita itu kita sudah bisa menganalisis seperti itu ya, dengan apalagi dengan berbagai kondisi-kondisi kita sudah bisa membaca. Tapi kan saya nggak pedulikan itu, yang saya pedulikan ini orang, mereka pemerintah dan DPR melahirkan undang-undang itu yang seperti itu kacaunya gitu loh. Satu, tidak menjaga kedaulatan negara, ya toh. Kedua, dan acak-adut gitu loh. Udah jelas hak guna usaha untuk itu kok ditaruh di kota. Ibu kota itu berarti kan kota. Tapi kalau anggota DPR yang mendukung ini, patutnya sebetulnya dipilih kembali ke 2024 nanti. Lah masalahnya kan banyak. Ya kan hampir sekian persen itu kan bisa ketok palu itu kan gara-gara mayoritas kan. Artinya itu di dalam posisi DPR sekarang itu kan tidak check and balance kan tidak berjalan bukan kan. Orang itu maksudnya jangan banyak memilih partai itu. Iya, partai dan orangnya kan otomatis kan. Iya, memang, tapi orang yang caleg dari partai itu kali. Iya, satu caleg partai itu, kedua orang-orangnya kan perlu dicatat kan. Selama ini kan banyak sekali undang-undang yang menimbulkan pertanyaan, undang-undang Omnibus Law. Iya, kan saya ngomong cuma IKN, padahal kan ada banyak lagi undang-undang. Banyak lagi itu. Makanya bilang beberapa kali saya sempat singgung ini DPR-nya kemana gitu loh. Apa tidur atau apa kan gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa cara pembuatannya dan isi materi muatan dari undang-undang seperti itu, lalu di mana yang namanya hukum itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan manfaat, kepastian juga. Ini pasti juga enggak gitu loh. Serba tanda tanya. Nah iya, serba tanda tanya pasti juga enggak, karena kenyataannya ada satu calon capres yang maunya nggak akan meneruskan itu, kan gitu. Berarti kan tidak ada kepastian juga. Iya. Itu jadi memang ya itu maksud saya ketika hasil debat kemarin Pak Anies itu menyampaikan seperti itu, memang seandainya atas izin Allah beliau nanti duduk menang menjadi presiden, itu luar biasa perjuangannya. Ya, kita lihat memperbaiki. Iya, itu beliau berani tampil mengatakan hak ya, walaupun berat ya. Iya. Dan itu kita berikan acungan jempol ya. Iya. Dia tidak berambisi untuk memimpin negeri ini, tapi dia berambisi untuk memenangi negeri ini kan. Poinnya kan itu kan. Kalau dia asal mau menang saja, katakan mau menang, karena kan dorongan untuk IKN kan luar biasa. Ya, terutama dari oligarki kan. Oh, itu pun luar biasa tuh. Mungkin kalau dia mendorong proyek itu akan beda kan. Nah, tidak tidak banyak tantangan. Tidak banyak tantangan, lebih mulus kan, lebih ini. Tapi dia tidak katakan dia dia berani melawan arus, karena dia dengan perdebatan kemarin dia urai secara rinci gitu. Dari mulai proses undang-undang, kekuasaan bagaimana mengatur itu semua gitu loh. Jadi kan sudah terbuka ke publik. Nah, tinggal masyarakat Indonesia pemilih di 2024 akan datang itu harus betul-betul jeli gitu loh. Jadi perdebatan ini kan sangat berguna buat
publik menilai ketiga paslon ini siapa yang kira-kira patut dipilih gitu Bu ya. Ya itu ya, makanya itu yang bahwa ketika seorang pemimpin itu memahami bahwa hukum itu kan memang segala sesuatu sebetulnya kunci daripada berjalannya suatu kenegaraan itu bisa berjalan dengan baik apa enggak. Oleh karena itu seharusnya memang hukum itu yang mengatur kekuasaan, kan itu kata beliau. Berarti hukum itu memang yang melahirkan aturan-aturan politik. Bukan kekuasaan mengatur hukum ya. Nah ini politik yang bukan karena politik itu legislatif kan yang melahirkan undang-undang. Dia bukan melahirkan undang, tapi malah membuat kacau. Jadi ini kalau ada kita suka di stiker WA itu ya, itu kan ada stiker yang kata-katanya begini, aturen terus awuren gitu. Berarti kamu mengatur tapi buat diawur-awur gitu. Jadi itu kan suka sampai ada stiker WA itu kan seperti itu kan gitu loh. Jadi mereka itu membuat aturan tapi untuk diawut-awut itu, diawur-awur gitu loh. Bukan mengatur, menertibkan gitu. Bukan makanya semoga nanti Pak Anies dan Muhaimin Iskandar ketika dia menuduk, mereka juga bisa memilih pembantunya juga dengan jeli, gitu loh. Artinya pembantu-pembantunya itu yang punya background, yang mempunyai pertama-tama harus memang orang yang mempunyai latar belakang juga dia orang yang taat beribadah, religiusitas nomor satu. Agama apalah, mau Islam, mau non-Muslim, waktu semua. Yang penting mereka mempunyai rasa takut, pengantar moral, integritas nomor satu ya. Nomor satu. Integritas mereka berpegang teguh pada ajaran agamanya masing-masing. Sehingga dengan seperti itu mereka mau membuat kebijakan, mereka ada takutnya ya. Akan ada rambu-rambunya karena mereka sudah patuh sama agamanya. Ya mudah-mudahan ada di samping betul-betul orang yang berkompeten. Jangan kayak sekarang dia misalnya contoh, dia ahlinya di bidang bisnis. Misalnya sampai dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, Gojek tapi kok jadi Menteri Pendidikan. Bukan ini tidak pintar, tetapi tidak sesuai dengan keahliannya dia ditempatkan di situ. Berarti memang acak adut. Nggak pas ya. Iya, nggak pas. Ya itu tujuannya apa kita nggak tahu. Kan gitu. Apakah saya sendiri, apakah mungkin akhirnya sekarang yang diributkan itu masalah ijazah palsu? Ya kan? Sehingga Menteri Pendidikannya itu ditempatkan orang yang memang dia jadi bukan seorang akademisi, lahir dari seorang akademisi. Itu juga tanda tanya. Saya tidak menuduh, tapi itu pertanyaan. Dan memang banyak melakukan hal-hal yang aneh-aneh sih selama beliau jadi menteri ya. Iya. Itu udah kelihatan ke publik ya. Karena memang dianya ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, kan gitu. Itu contoh. Makanya saya rasa contoh kecil ya. Contoh kecil. Makanya menurut saya Pak Anies nanti ketika kita melihat dia seperti ini, semoga aja memang ya mungkin kalau beliaunya memang pasti terpikir seperti itu. Tapi kan nanti itu pasti guncangan besar ya. Itu kan banyak itu. Semoga beliau tetap dilindungi dan bisa istiqomah dengan apa yang dia rencanakan dan dia pikirkan seperti saat ini. Ya kalau kita lihat Bu ya, kalau lihat kenyataan ya, tadinya kan tim 8 ya, ganti lagi tim Pokja ya, kelompok kerja 9 orang dari mewakili beberapa partai ya. Sekarang muncul lagi tim 12 ya. Dari tim 12 itu kan terpecah lagi ya, banyak sekali gitu. Jadi kalau melihat dari susunan itu, kayaknya memang betul-betul melibatkan banyak orang dan banyak keahlian ya, sesuai bidangnya ya. Kita lihat tuh di tim 2 ada semua tuh, dari unsur ini, semua terakomodir di situ gitu. Profesional juga ada seperti Thomas Lembong, kan ada situ kan ada ada Hamzan Zulfa yang mantan ketua MK kan.
ada juga sebagai itu juga bekas ketua KPK, ada beberapa orang ya. Nah ini kalau kita lihat ini memang gambaran apa namanya mengakomodir semua orang yang memang cerdas ya, cerdas di bidang masing-masing ya. Ya semoga mereka semua tetap bisa. Ya ini bukan berarti bagi-bagi kue kekuasaan, enggak. Ya belum tentu mereka juga, jadi yang penting mereka semoga masih bisa mendampingi ya orang-orang yang cerdas ini. Ya mendampingi beliau. Banyak sekali kan kita seperti Said Didu kan punya keahlian luar biasa, punya nyali, punya keberanian mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Contoh tadi pagi dia juga membahas tentang jalan tol kan gitu kan. Banyak perdebatan itu masalah yang selama ini bukan tidak setuju dengan proyek itu, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main gitu loh. Contoh seperti jalan tol tadi kan. Nah, jadi sebelum tol dibuat tuh mesti ada jalan yang lama tuh, jalan biasa tuh lebih udah bagus dulu kan gitu kan, baru dibikin tol kan gitu kan. Ini kan enggak gitu, diterabas semua gitu loh. Jelas sih secara detail gitu loh. Nah, ini kan rakyat kan butuh penjelasan. Terus maksud yang sampaikan tadi bahwa masalah pertanahan ini memang rumit, tapi kalau dipegang oleh ahlinya sesuai dengan hukum, mungkin kan akan beda. Iya, karena di IKN di sekitar situ juga itu kan masih banyak masyarakat adat yang masih ada di situ loh. Ya. Nah mereka mau diapakan dengan tiba-tiba mau diberikan kepada investor ini bagaimana? Bisa timbul kerusuhan lagi ya di daerah. Artinya mereka mau diapain sih? Tapi ada yang menarik Putri, sangat menarik. Jadi waktu saya sempat terperangah juga. Jadi ada semacam ancaman dari PLT Gubernur DKI. Dia mengancam kalau ASN yang tidak patuh, yang kerjanya nggak rapi, akan dioper ke IKN. Ya itu begini. Sekarang kan akibat dari pernyataan itu jadi ada jokes itu dah orang-orang kan di media. Lah kalau seperti itu, ini kalau saya bicara jokesnya, berarti benar dong. Di sana tuh tempat jin buang anak kan gitu. Tapi saya di luar itu ya, saya pikir seorang PLT Gubernur DKI mengatakan seperti itu, dia nggak paham administrasi birokrasi. Kenapa? Ini kan DKI, pegawai DKI yang akan ditempatkan di ibu kota baru itu kan pegawai pusat dong, pemerintah pusat. Bukan DKI ya? Bukan urusan DKI ya? Bukan. Mau ngapain dia orang DKI mau dibuang ke sana kan gitu. Lagi dia sudah selesai masa jabatannya, udah cuma PLT, IKN-nya udah jadi apa belum? Jadi acak adut lagi ya? IKN-nya aja belum tentu jadi sampai dia selesai kan gitu. Ya jadi itu menurut saya, oke lah itu ada joke di situ di masyarakat, tapi menurut saya inilah contoh pejabat yang juga enggak paham masalah pada administrasi birokrasi, pada dia orang birokrat, dia ASN. Tapi kenapa coba ucapannya seperti itu? Dan orang dekat Jokowi lagi. Betul. Itu kan? Iya. Orang dekat Jokowi yang katanya sangat hebat kan? Iya. Dipercaya sekali kan? Tiba-tiba. Intinya pokoknya dia itu adalah birokrat. Iya. Berarti dia tuh harus mengerti aturan-aturan administrasi negara. Lah dia mengucapkan begitu, itu berarti dia nggak ngerti. Kan gitu. Ya kan aneh. Kalau dia mendagri masih oke ya. Kalau dia mendagri masih oke. Maksudnya yang dipindah ke sana itu jadi begini. Kan enggak semata-mata orang dari mana itu dari memang ada yang bisa seperti itu. Tetapi kalau ditarik oleh pejabat yang ya kayak Pak Jokowi begitu jadi presiden, yang orang DKI ini termasuk Pak Heru itu ditarik. Nah, itu memang bisa. Dia tetap aja. Tapi kan enggak bisa, kewenangannya dia sebagai gubernur, terus dia melempar orang ke sana, kemana mau dia lempar? Dia kan harus melobi dulu menterinya kalau diterima loh. Dan itu ketika melobi menteri kan harus melalui namanya BKN, Badan Kepegawaian Nasional. itu juga kan. Jadi enggak, ya kalau kementerian bilang udah penuh kita di sini kan nggak bisa. Jadi birokrasi. Kalau Pak Heru itu presiden boleh ngomong begitu. Oh gitu ya. Ya dia berasa mungkin dekat Bu. Jadi dia dekat dengan presiden, dia bantu-bantu gitu loh. Gitu, bantu-bantu supaya orang mau ke sana kan gitu. Mungkin gitu ya. Kalau bacaan orang bodoh ya. Ordal. Jadi ordal. Ordal tapi dalam segi negatif kan gitu. Ya itu artinya seperti itu, Pi. Jadi betapa kita prihatin orang yang diberi amanah kedudukan yang seharusnya mereka itu adalah orang yang sudah matang dong di bidang
pemahaman, peraturan, semua ketatanegaraan ternyata acak adut semua. Ini contoh lagi Bu, gitu. Itu kan JIS, kan rumputnya kan diganti, ya kan? Yang sudah bagus diganti. Kemarin kan rusak. Menurut Bu Putri itu, kan sudah jelas-jelas kan rapi itu standar pipa. Tapi begitu PLT data, nggak ganti PLT, apapun karya Anies itu dicampakkan gitu. Ya, makanya ini kan berarti ini bonus ini kalau kita mau bicara ini, karena tadi kan kita bicara IKN kan, dengan hukum. Ini kalau ini berarti kan bonus kita bicara ini tamanya, artinya ya seperti itulah yang saya bilang tadi. Ini mengatur negara, membuat kebijakan itu sudah tidak normal. Tidak normal dalam arti yang saya bilang tadi, bukan untuk kepentingan negara, rakyat dan bangsa. Tapi kepentingan nafsu sendiri. Syahwat politik ya. Artinya saya mau membuat kok supaya si A itu artinya tidak bagus gitu loh di mata publik gitu loh. Tapi kan kenyataannya malah rusak kan gitu. Jadi maksud saya, orang atau apalagi pejabat, ingat loh bahwa ada di atas langit itu masih ada langit. Masih ada langit. Ya kan? Ada yang mempunyai kuasa di alam semesta ini. Jadi kamu mau ngapain-ngapain, kalau nanti ini akhirnya saya lari sedikit nih dari pembahasan kita, tapi masih terkait dengan debat. Ada capres nomor 2 keceplosan mengatakan ndasmu etik, atau etik ndasmu itu apa? Itu kalau bagi orang Jawa itu suatu bahasa yang amat sangat kasar. Itu boleh kalau kita bilang endas itu artinya kepalanya binatang. Endas itu ya. Baru boleh kita ngomong endas kucing misalnya, atau apa. Kalau untuk manusia itu, kalau bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya. Bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya. Itu loh, mulai dari kromo inggil, kromo apa, terus bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari gitu loh. Itu pun tidak mengatakan endas. Gitu. Karena endas itu buat binatang hina ya. Terlalu rendah. Jadi kalau ada seorang, apalagi calon pemimpin itu berarti kan mestinya orangnya itu ya etikanya mesti dia harus lebih tinggi dari yang lain kan gitu, karena dia akan diteladani orang. Nah kalau sudah levelnya itu seperti itu gitu loh, levelnya apa, tingkat keberadabannya itu seperti itu, bagaimana, apa layak ya, apa layak gitu loh. Itu karena saya orang Jawa. Jadi kalau mendengar seperti itu, waduh, apalagi misalnya ya ibu saya atau apa, itu kan masih orang Jawa yang zaman kuno itu masih menjunjung tinggi tata bahasa itu, di mana meletakkannya gitu loh. Budaya kita ya. Waduh, itu sudah menurut saya memang sudah di luar adab lah. Salam fatal. Di luar adab. Salam fatal. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana sih kok bisa? Itu kan Allah. Itu. Iya kan? Mungkin kenapa Allah kok bisa memelesetkan itu? Ya sekarang kita percaya semua yang terjadi itu ya atas izin Allah. Ya bisa juga kalau saya berpikir itu ambisi ya. Ambisi yang makanya itu artinya apapun lah ambisi bagaimana. Kalau Allah ingin menunjukkan keaibannya kan keluar lah. Ya betul. Gitu kita selalu aja. Berdoa ya Allah. Nah karena apa? Iya. Kalau jelek ya Allah bukakan aibnya. Iya betul. Gitu loh. Di sini rakyat ya. Rakyat harus cerdas ya. Iya. Masyarakat cerdas ya. Oleh karena itu memang memilih seorang pemimpin itu juga yang paling penting dilihat itu kan adalah yang saya bilang tingkat religius agamanya ya. Agamanya. Ketika dia itu memang kita melihat dia orang yang taat menjalankan ibadah agamanya, kemudian juga mengerti ilmu agama, karena Islam pun tidak hanya mengajarkan ibadah, sholat, puasa dan itu, tetapi ada ilmu. Ada ilmu semua ya. Nah, dengan ilmu agamanya maka dia akan menjalankan kepemimpinannya itu, yaitu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Betul. Nah, gitu loh, ada tuntunannya, dia akan menjalankan kepemimpinan sesuai dengan tuntunan itu. Tuntunan itu ya. Nah, kalau saya sih
melihatnya memilih pemimpin itu yang saya lihat. Iya. Gitu. Baru tingkat intelektualitasnya segala macam, apalagi kalau seperti itu didukung dengan intelektualitas yang memadai, kan gitu. Nah, seperti itu. Ya memang. Walaupun tidak ada yang sempurna, memang tidak ada lah yang sempurna, tetapi kan dari yang ada ya kita melihat yang itu tadi, gitu loh, yang mana yang paling terbaik dari segi itunya tadi. Ya banyak sih Bu ya, kalau kita melihat pengalaman kemarin ya. Contoh banyak beberapa kali saya podcast dengan narasumber lainnya ya, yang mengatakan saat itu di 2019 tuh kita sama-sama tenggelam istilahnya dia kan. Nah sekarang kayak tenggelam dia yang timbul kan gitu kan. Tadi kan seakan-akan ya kita tenggelam bersama, apapun bersama, kan berjuang bersama kan. Ya, kan Allah sudah tahu orang itu bagaimana kadarnya. Ya. Oleh karena itu ketika kalah pun kan pasti ada hikmah di situ. Ada hikmah, betul. Betul loh. Betul. Segala sesuatu peristiwa itu kan ada hikmahnya. Nah, hikmahnya sekarang kita melihat, oh ternyata ini begini, ini begini, ini begini, sehingga ketika waktu itu pilihan kita tuh kalah, justru ternyata sekarang kita tahu hikmahnya, Allah menyelamatkan kita. Gitu loh. Betul. Jadi ada dari pepatah Arab, musyai fi soleh. Semua kejadian itu ada baiknya, tapi ya taunya di belakang. Gitu, bukan di depan. Betul. Nah karena kita manusia ya kita taunya di belakang gitu ya. Tapi makanya kalau kita sedang mengalami segala sesuatu kalah apa-apa kan kita tidak boleh terlalu histeris apa-apa, kita terima aja. Ya, ternyata pasti ada hikmahnya nanti kan. Kita puja-puja, kita puji, kita ternyata pilihan kita salah ya. Jadi ya itulah, semua tuh Allah sudah memberi insya Allah mungkin kita belum menang. Artinya gini, sesuatu yang baik itu kan belum tentu harus menang saat itu kan gitu. Iya kan, ada saatnya karena mungkin ada namanya dinamika ini yang Allah belum memberikan lah yang terbaik muncul begitu. Masih ada dinamika ini, dinamika itu gitu. Ya itu sudah kita Cuman ya tadi yang saya katakan tadi, jadi kalau kita kembali tadi masalah hukum dengan IKN-nya itu tadi ya, yang satu berarti apa yang terjadi dengan IKN beserta undang-undangnya itu adalah juga produk hukum yang tidak memberikan rasa keadilan, karena yang satu diberikan hak atas tanah sedemikian itu, sementara warga negara kita sendiri juga gitu kan, kita tetap dengan yang 50 tahun paling lama itu tadi gitu, sementara orang lain kok segitu kan gitu. Apakah itu adil kan gitu. Terus kedua, tidak memberikan manfaat ternyata sama masyarakat banyak. Siapa coba yang akan sementara begini, itu orang-orang yang di kementerian itu, saya juga ada banyak teman gitu ya, nah mereka tuh bingung loh, sedih. Ketika mereka dipindahkan, keluarga mereka di sini, di sana sekolah mungkin mau dipindah ke sana belum ada nih. Mereka juga bingung. Ada yang bilang, kalau orang yang pro pemerintah saat ini mungkin bilang gini, oh ketika kita kontrak sebagai pegawai negeri atau sebagai aparat, kita sudah bersedia ditempatkan di mana saja. Iya, tapi maksudnya ketika ini di mana saja, ini misalnya polisi lah atau jaksa dipindah sana, kan ada waktunya, Bib. Mungkin habis istirahat ya di sini. Kalau ini kan sekali di situ kan dia nggak akan pindah-pindah. Ya kan yang pasti kan skala prioritas. Sekarang kondisi kita kan lagi begini, ekonomi lagi begini, hutang numpuk. Nah, jadi persoalan ini sisi kemanusiaan, kehidupan orang-orang yang akan dipindah itu juga luar biasa. Mereka menghadapi, mereka harus berpisah seterusnya dengan keluarganya, kan gitu. Sementara untuk mondar-mandir apa sedikit itu biaya, kan kalau dia sering mau menengok keluarganya sebulan sekali apa kan ongkos juga, gitu. Sementara untuk pemerintah pusat itu berarti dia nggak dipindah-pindah di situ, di sana. Jadi menurut Bu Tri ini paslon nomor 1 Anies dan Gus Muhaimin ini sudah benar ya, on the track ya. Maksudnya dengan dia bukan punya program, dia bukan menolak, dia menjelaskan. Ya kan, artinya itu kan gini,
dia itu nanti akan membuat skala prioritas dari semua proyek strategis nasional termasuk IKN. Nah, oleh karenanya IKN ini memang karena dia sudah ada undang-undangnya, tetapi kan pasti nanti dengan mempunyai rencana yang seperti itu ya, bahwa ini mungkin skala prioritasnya tidak sekarang. Gitu. Apa mungkin undang-undangnya nanti direvisi, walaupun itu pasti harus melalui DPR. Ya nanti bagaimana lah kalau misalnya kita kan tidak tahu komposisi di DPR itu apakah seperti sekarang juga atau berubah kan gitu. Kita nggak tahu juga. Intinya kalau sesuatu kebaikan nanti insya Allah ada kemudahan gitu aja. Iya, jadi kalau memang kita lihat proses sendiri itu semua serba dipaksakan, sudah tidak sesuai dengan prosedur, tidak mengikuti semacam uji publik ya, sehingga publik semua terlibat, semua rakyat diajak bicara, menghasilkan hal yang baik. Itu kan semua kan tidak dilalui, ya kan? Jadi undang-undang itu kalau kita boleh katakan cacat kan? Cacat sih tidak, tapi cacat sih tidak. Kalau kita mau bilang seperti itu kan harus ada putusannya, kayak MK kemarin bilang cacat. Walaupun menurut kita undang-undang seperti itu sebetulnya kita tidak bisa bilang cacat ya, kalau tidak ada putusan itu bilang cacat, tapi tidak memenuhi syarat sebetulnya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat itu lahir. Jadi hasilnya pun tidak akan bisa memenuhi yang rasa keadilan, manfaat dan kepastian itu tadi. Jadi ketika paslon nomor 1 ini Pak Anies dan Muhaimin memang memutuskan mungkin untuk tidak melanjutkan apa seterusnya sementara waktu, IKN menurut saya itu sudah merupakan planning yang tepat. Saya tidak bisa bilang keputusan karena belum jadi presiden, tapi paling tidak itu merupakan hal yang beliau pikirkan itu untuk nanti IKN itu statusnya apakah melanjutkan atau mungkin di pending atau bagaimana, itu sudah tepat. Jadi ini kan termasuk janji kampanye kan? Termasuk janji kampanye yang dibukakan di depan publik di dalam perdebatan itu kan, sehingga ya rakyat tinggal menilai. Nah, dengan terbukanya masalah ini dia kupas secara detail, tiga proses pembelajaran kepada masyarakat. Dia tidak saya tidak akan melanjutkan, kan tidak, dijelaskan urutannya bagaimana proses ini terjadi, bagaimana kekuasaan menekan sekarang hukum. Saya lebih memperdalam lagi masalah tanah itu kan, gitu kan, bahwa memang ini tidak layak. Setelah dikupas Bu Tri sebagai ahli agraria, semakin nyata kan? Iya, semakin nyata bahwa itu memang tidak layak gitu loh. Yang saya bilang undang-undang ini dibilang tidak memenuhi syarat lah. Tidak memenuhi syarat ya. Itu di samping itu untuk diteruskan. Kalau sekarang saat ini dengan posisi undang-undang seperti itu nggak layak. Tidak layak ya. Jadi sarannya Bu Tri, proyek IKN karena tidak memenuhi syarat perlu ditimbangkan kembali ya. Oke. Baiklah Bu Tri, terima kasih banyak nih ilmunya. Ini keahlian Bu Tri ini hitung-hitungannya langkah, nggak banyak ya. Calon Gubernur DKI 2017. Nah, insya Allah nanti di 2024 ini Bu Tri siap untuk mencalonkan diri nih. Saya berharap nih. Kalau ada yang mencalonkan, insya Allah Bu, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh kan pasti dapat. Karena bangsa ini membutuhkan orang-orang hebat, orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin negeri ini. Nah, kalau orang-orang seperti Bu Tri yang punya kemampuan, punya kecerdasan, punya semua kompetensi di bidangnya, juga pernah melahirkan partai PKS ya sebagai bidannya, itu pengalaman itu kan udah cukup lama kan. Arti itu punya peluang ya. Nah, selebihnya ya kembali kepada masyarakat ya. Dan sehingga, juga semuanya itu ya kembali lagi kepada yang di atas kan. Ya, kalau kita tidak dalam posisi mengejar, kan? Tidak dalam posisi apa. Karena memang negeri ini butuh orang-orang hebat gitu. Jadi di Hasden Channel ini kita selalu mengajak podcast orang-orang yang punya pemikiran ya, punya ide-ide, punya gagasan, punya apa. Kita berbisik-bisik, kalau sekarang katanya bukan bisik lagi, udah belak-belakan nih, menyampaikan aspirasi yang kita ya jangan terpendam kan. Nah, jadi di 2024 akan datang 14 Februari itu merupakan hari kebangkitan ya, boleh katakan ya. Jangan lupa hari itu manfaatkan secara maksimal Bu ya.
Ya. Nah, sehingga di 2024 akan datang kita mendapat pemimpin yang sesuai kehendak rakyat ya. Kalau kita melihat fenomena ini kan luar biasa. Disaksikan. Masyarakat itu banyak yang semakin tercerahkan dan semakin mantap, dan juga melihat sosok calon pemimpin itu dari yang tadi menurut saya, pahami dulu, lihat dulu baik-baik religiusitasnya gitu. Apalagi didukung dengan intelektualitas, maka semua itu harus rasional. Iya. Berarti tanggal 22 akan datang ini perdebatan wakil presiden juga menarik ya. Ya kita lihat aja nanti. Iya. Itu nanti memang saya tidak saya usahakan ya gitu ya. Mungkin saya nanti akan ada di sini lagi setelah perdebatan keempat. Dan itu cawapres karena ada di situ masalah agraria. Nah, saya ingin melihat yang mau dibicarakan. Ya ini juga jadi semacam diskusi publik yang luar biasa ya di medsos, begitu ramai ya, banyak sekali dibahas ya, tentang 3 kandidat yang besok bakal tanggal 22 ini bakal debat ya. Satu profesor, ahli hukum, mantan menteri, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mantan ketua MK, ya kan, sudah segala macamnya asam garamnya ya. Yang kedua gubernur, ya. Yang ketiga ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya paslon nomor 2. Paslon nomor 2. Jadi kan ada paslon 1, paslon 2 ini anak muda yang posisi lahirnya juga banyak sampai sekarang jadi gunjang rame ya. Jadi ini menarik nih. Menariknya tuh nanti yang diperdebatkan seperti apa gitu loh. Nanti kalau dia ceritanya rame nih di medsos. Ya saya juga nggak tahu ya, orang tempat berdebatnya aja kok tiba-tiba pindah dari KPU sekarang dipindah ke GCC gitu loh. Ada apa sih gitu loh. ya kan kita juga nggak tahu kan ya. Tapi ya udah kita tunggu saja tanggal 22 itu gitu. Yang pasti ya kita lihat aja lah. Bagi kita itu sebetulnya banyak sekali nanti ada masalah-masalah baru nanti itu di situ dari hasil itu. Nah, kita kupas lagi. Kita kupas lagi ya. Berarti setelah debatnya baru kita kupas ya. Hasil debat ya. Iya. Sebagai proses pencerahan betul ya. Insya Allah. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat masyarakat ya. Sebagai kita menyumbangkan keilmuan kita ya. Nah, baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Bu Tri. Insya Allah nanti di 2024 ini beliau siap mencalonkan diri sebagai gubernur ya. DKI Tamanai. Kalau dulu DKI ya, sekarang DKI lagi Bu ya. Iya, saya support Bu. Gitu. Asal jangan diketok aja undang-undang daerah khusus Jakarta. Itu masih banyak penolakan Bu. Jadi presiden sendiri juga tidak setuju ya. Presiden Jokowi menyatakan dia tidak setuju apabila gubernur DKI ditunjuk oleh presiden. Itu udah clear tuh. Jadi kalau sudah presiden ketok palu seperti itu selesai kan. Jadi tetap pemilihan gubernur DKI itu tetap rakyat yang milih gitu loh. Sudah selesai juga nyong-nyong gitu. Karena Presiden Jokowi mengatakan itu. Menjadi catatan itu saya tuh. Wah, ini kita senang ya, seorang presiden yang lagi rame-rame masalah minat dari DPR itu untuk merubah undang-undang, tapi dia udah bilang itu tetap harus ada pemilihan seperti biasa ya. Nah, ini satu sisi baik deh seorang Jokowi ya. Ya memang manusia tuh ada baiknya, ada juga kekurangannya ya. Nah, mudah-mudahan di akhir jabatan ini beliau bisa meninggalkan legacy ya. Legacy yang baik. Legacy yang baik, pemilihannya terjadi transparan, terbuka, luber ya. Tidak ada intervensi di mana-mana. Sehingga ini contoh rame nih Bu. Ada salah satu ajudan yang mendampingi itu masih resmi, seorang mayor, itu jadi sorotan. Karena sekarang orang kan sudah nggak bisa lagi bermain-main. Sehingga yang dipermasalahkan jadi baju. Iya. Baju. Soalnya katanya kalau dia pakai baju Kemenhan itu putih hitam nanti seperti paslon lain. Iya. Kalau dia pakai baju safari itu kolonel ke atas. Kan akhirnya kan begitu. Akhirnya alasannya ya baju. Walaupun sebetulnya ya itu kenapa? Karena jadi agak nambah lagi. Gak apa-apa. Jadi gini, itu karena apa? Karena presiden itu tidak memberhentikan yang mencalonkan itu dari jabatannya sekarang. Jadi kan rancu. Itu ajudan Kemenhan. Betul. Nah sekarang Pak Prabowo di situ sebagai
calon presiden atau sebagai menhan. Kalau sebagai calon presiden kan sebenarnya udah ada pengalaman sendiri. Ya, memang ini kesalahan fatal. Nah, itu saya kan rancu. Kesalahan fatal seorang keputusan presiden yang membolehkan kandidat itu tidak berhenti, tidak cuti, tidak cuti. Sehingga penggunaan fasilitas negara itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah-pilah. Jadi jangan salahkan publik, ya kan? Jangan salah publik, jangan salahkan masyarakat apabila dikritisi, kan gitu betul ya? Jangan marah-marah, jangan pakai endasmu segala kan? Kan gitu kan? Iya, Bib. Baiklah, kita akhiri podcast sore ini dengan Bu Tri. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Has dan Bis Channel, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa satu Bu Tri ya. Tanggal 14 nomor satu pilih nomor 1 untuk persatuan, ya kan Bu ya? Karena negeri ini butuh persatuan ya. Dengan satu kita bersatu, insya Allah.